بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية المحبة، تحية القلب لقلبي، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Tamasya dan jamaah YouTube yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini, sore hari ini, kita masih bisa hadir di masjid tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berpuasa. Dan semoga apa yang kita perbuat di bulan Ramadan ini, baik itu puasa kita, sholat kita, amal ibadah kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, salawat beriring salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah membawa perubahan peradaban manusia dari peradaban yang jahil, yang bodoh, yang terbelakang menuju peradaban yang Islami, mencerahkan, berkemajuan seperti sekarang ini. Dan beliaulah suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Dan semoga kita nanti dikumpulkan bersama beliau, bersama sahabat-sahabat beliau, dan bersama orang-orang yang terus mengikuti beliau. Amin. Jamaah Taklim Malam Sabtu edisi buka bersama dan jamaah YouTube yang berbahagia, alhamdulillah kita masih tetap mampu untuk mengistiqomahkan kegiatan kajian tamasya ini, walaupun tetap ada hal-hal yang harus diperjuangkan lebih, tapi kita merupakan bagian orang yang terus mengistiqomahkan kegiatan yang luar biasa ini. Kalau mengadakan sesuatu itu gampang. Dari yang tidak ada menjadi ada itu gampang. Yang sulit adalah mengistiqomahkan sesuatu yang sudah ada. Nah, kalau kita bisa beristiqomah, menjadi bagian orang yang terus beristiqomah, maka insya Allah semoga apa yang kita usahakan itu diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah, tamasya ini adalah bagian dari kita untuk menuntut ilmu. Dan sering ustadz, asatidz, para ulama menyampaikan bagaimana keutamaan para penuntut ilmu. Salah satu keutamaan para penuntut ilmu itu adalah dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Salah satu hadis yang sering kita dengar dan familiar di telinga kita menyebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga.
Maka harapannya keistiqomahan kita dalam tamasya menjadi jalan kita untuk menjadi jalan yang dimudahkan Allah untuk kita menuju surga. Dan bagaimana keutamaan para penuntut ilmu juga dikuatkan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka orang yang beriman dan berilmu itu menjadi satu atau dua hal yang saling berkaitan untuk diangkat derajatnya. Baik itu diangkat derajatnya di dunia maupun nanti di akhirat. Dan kita harap tentu saja kita diangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Bahkan keutamaan penuntut ilmu lagi adalah orang-orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, insya Allah itu pahalanya tidak akan terputus bahkan ketika orang berilmu itu sudah meninggal. Nah, hadisnya di riwayat Muslim disebutkan idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Bahwasanya ketika seseorang meninggal dunia itu terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Jadi orang meninggal itu ya putus amalnya. Kecuali ada 3 perkara yang ketika meninggal masih mengalir amalnya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah atau infak yang kita berikan, kemudian kebermanfaatannya itu kita bisa rasakan terus-menerus bahkan hingga nanti. Peruntukannya ya misalnya masjid. Peruntukannya misalnya apa? Sekolah, pondok pesantren, panti asuhan. Ketika kita membantu pengembangan hal-hal tersebut yang masanya bisa dipakai terus-menerus, itu amalnya tidak akan terputus. Contoh lagi, ketika kita mewakafkan Al-Quran ke masjid, ke pondok, ke panti asuhan, kemudian Al-Qurannya itu dibaca oleh seseorang, maka orang yang membaca Al-Quran pasti mendapat pahala. Dan orang yang memberikan Al-Quran, menginfakkan Al-Quran juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang membaca Al-Quran. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bih. Nah, ini masuk pada keutamaan penuntut ilmu tadi. Bahwasanya wa ilmin yuntafa'u bih adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika punya ilmu dimanfaatkan, tidak dimiliki pribadi tapi dimanfaatkan, itu pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai ketika kita sudah meninggal. Contoh, misalkan kita mengajarkan kepada putra-putri kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika putra-putri kita melakukan atau membuang sampah pada tempatnya, putra-putri kita mendapatkan pahala karena sudah membuang sampah pada tempatnya. Kita pun sebagai orang yang mengajarkan hal tersebut juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala putra-putri kita. Dan terakhir adalah wa waladin shalihin yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu juga tidak akan terputus. Nah, kalimat ketiga ini menjadi tamparan atau menjadi bahan evaluasi buat dua pihak. Yang pertama adalah pihak orang tua yang dituntut untuk mendidik anaknya sehingga anaknya mampu untuk solehah, sehingga mampu mendoakan orang tuanya. Tuntutan pada orang tua harus mendidik anaknya agar soleh. Tuntutan kepada anak ya harus menjadi soleh sehingga mampu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya nanti sudah meninggal. Dua pihak, jadi berlaku universal.
Bapak Ibu jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi alhamdulillah kita berada di bulan puasa, bulan penuh berkah, bulan di mana semua amalan itu ditingkatkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ketika kita beramal itu semangat kita lebih dibandingkan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kadang kita cuma mungkin di luar Ramadan kita hanya sholat 5 waktu yang wajib saja. Ketika di bulan Ramadan kita kejar itu sholat-sholat sunnahnya. Bahkan ketika kita tinggalkan sholat sunnah itu hati sampai gelisah. Artinya apa? Tidak hanya amalan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, tetapi semangatnya juga ikut bertambah. Apalagi yang melaksanakan itu bareng-bareng. Puasa kalau di luar Ramadan kan sendirian ya. Jadi kadang itu berat dan sebagainya. Tapi ketika puasa di bulan Ramadan, semua ikut merasakan puasa, semua ikut berpuasa, maka rasanya akan lebih ringan. Dan itu yang menjadi semangat. Kita ketahui bahwasanya landasan atau dasar hukum kita melaksanakan puasa itu ada di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke 183. Disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari kalimat ini jelas bahwasanya puasa itu adalah proses menuju takwa, latihan kita menuju takwa. Goals akhirnya adalah takwa. Maka indikator penerimaan ibadah siang Ramadan, puasa Ramadan, terletak pada satu aspek yang disebut dengan takwa. Puncak dari segala kebaikan yang menghimpun dua jalur. Jadi takwa itu menghimpun dua jalur. Jalur pertama adalah jalur amal soleh, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jalur pertama. Jalur kedua adalah menjauhi amal salah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Nah, dari hal ini ulama menyebutkan yang namanya takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Di dalam Islam, sebagai seorang yang berislam, itu ada tahap-tahapan di dalam penghambaan kita kepada Allah. Tahap pertama adalah tahap seorang muslim. Ketika sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir Allah. Ketika seseorang sudah bersyahadat, maka dia sudah dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian tahap kedua adalah seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah ketika keimanannya sudah menghujam ke dalam jiwanya dan sudah mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya banyak orang muslim tapi sedikit orang mukmin. Nah, semakin mengkerucut ini. Level pertama yang paling banyak itu adalah muslim, cukup bersyahadat. Level kedua adalah orang mukmin, imannya sudah masuk ke jiwanya, sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, sudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tahap terakhir, tahap tertinggi,
namanya adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ketika apa yang diperintahkan oleh Allah itu bisa dimaksimalkan, ketika apa yang dilarang oleh Allah itu sudah maksimal, maka dia disebut orang yang muttaqin. Kalimat takwa pertama yang ada di dalam Al-Quran itu kita bisa temukan di dalam Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 2-5. Ayat kedua itu kalimat takwa muncul, ayat ketiga sampai 5 adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sana disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Orang bertakwa muncul, kemudian ciri-ciri orang bertakwa itu seperti apa? Ada di ayat berikutnya. Alladzina amanu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang-orang yang percaya dengan hal gaib. Hal gaib itu apa? Ya kaitannya dengan yang tak kasat mata. Allah, malaikat, jin, surga, neraka itu hal-hal gaib. Dan ini yang sering dilupakan. Ketetapan Allah, takdir Allah itu juga merupakan hal gaib. Nah, terkadang kita itu mendustakan, terlalu ekstrim kalau mendustakan, tidak menerima takdir Allah, tidak menerima ketetapan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, itu sudah artinya kan kita menyangsikan akan hal gaib. Nah, takdir kan bagian dari hal gaib, tapi kok kita tidak menerima hal gaib. Nah, itu yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah percaya hal gaib, yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan sholat. Nah, kalimat sholat yang ada di Al-Baqarah ayat ketiga ini menggunakan kata, sebenarnya ada 3 kalimat sholat di dalam Al-Quran. Ada as-sholah, alif lam shad lam tak marbutoh. Yang kedua adalah alif lam shad lam alif tak maftuhah, dan yang ketiga adalah alif lam shad lam wawu tak marbutoh. As-sholah itu menunjukkan sholat secara spesifik. Sholat asar, sholat subuh, sholat duhur, menunjukkan sholat spesifik, jelas sholatnya. Kemudian as-sholah ketika menggunakan tak maftuhah itu artinya jamak tapi terbatas. Jamak tapi terbatas contohnya apa? Fardu. Sholat 5 waktu itu kan jamak, lebih dari 2. Itu jamak, tapi terbatas, dibatasi dengan 5. Kemudian as-sholah yang menggunakan tak marbutoh, itu artinya sholat berarti jamak, berarti tak terbatas. Nah, ketika kita pengen dianggap sebagai orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka yang disoal adalah sholat kita yang tak terbatas itu. Kita mengaku diri kita takwa, tapi kok sholat yang tak terbatas itu apa sih? Ya sholat rawatib dijalankan, sholat duha dijalankan, sholat tahajud dijalankan, sholat mutlak dijalankan, dan sebagainya. Nah, itu kan sholat-sholat yang tidak terbatas bilangannya. Nah, sebagai orang, ketika kita ingin diapresiasi oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, sholat itu, sholat-sholat yang sunnah dan sebagainya itu harus dilaksanakan. Ciri-cirinya itu. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu enteng dalam berinfak. Di dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-134 disebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu mampu untuk berinfak dikala sarra wa dharra, dikala lapang dan dikala sempit. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika
Orang yang bertakwa itu adalah percaya terhadap apa yang kami turunkan pada mereka, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, wabil akhirati hum yuqinun. Artinya apa? Tidak hanya percaya. Orang bertakwa itu percaya sudah, tapi nggak hanya itu, tapi kepercayaan itu, imannya itu dibuktikan dengan mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menerapkan isi Al-Quran di dalam kehidupan kita. Di ayat kelima disebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hudan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jamaah tamasya yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan hudan. Hudan itu atau ala hudan ya, ala hudan. Apalagi ini menggunakan kata ala. Ala itu artinya di atas. Ala itu seperti ini. Di atas dan menempel. Kalau di atas tetapi tidak menempel, itu namanya fauqa. Fauqa di atas tidak menempel, ala itu di atas dan menempel. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan ala hudan, berarti sesuatu yang menempel, hudan, petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, Tuhannya. Allah mengapresiasi orang bertakwa itu dengan memberikannya petunjuk dan menempel. Artinya apa? Ketika kita, misalkan ini tak taruh di sini, saya pergi, ini mungkin dekat dengan saya, bendera ini. Tapi ketika saya pergi, itu akan menjauh. Berbeda kalau ini menempel dengan saya. Saya pergi kemanapun, juga akan ikut. Itu yang dimaksud Allah soal ala hudan. Maka kemanapun orang yang bertakwa pergi, langkah kakinya, setiap hembus nafasnya itu akan dibarengi dengan petunjuk Allah. Hudan. Hudan ya, yang berarti petunjuk, kesuksesan, kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan puasa itu akhir ayatnya adalah takwa, melatih kita takwa untuk mencapai hudan. Lantas bagaimana ketika kita sudah mencapai hudan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, maka Allah menyampaikan di surat kedua Al-Baqarah ayat 185 di akhir ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah mengagungkan nama Allah atas apa yang memberi petunjuk pada kalian dan agar kalian bersyukur. Nah, dari sini kita dapat simpulkan ketika hudan itu yang diberikan, hada itu adalah yang memberikan. Tadi ada hudan, sebuah petunjuknya, hadakum, orang yang, atau seseorang yang memberikan. Maka ketika sebuah hudan itu diberikan, kenikmatan itu diberikan, kita itu diminta oleh Allah untuk mengekspresikan kenikmatan yang diberikan. Kaidahnya ada di surat Ad-Duha ayat terakhir, ayat ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan, kamu ekspresikan, kamu sampaikan. Lantas bagaimana cara menyampaikannya? Soalnya ketika kita menyampaikan kenikmatan, ini ada irisannya dengan riya. Nah, mempertontonkan sesuatu yang kita miliki. Nah, bagaimana? Maka petunjuk Allah itu adalah walitukabbir. Maka bertakbirlah, maka agungkanlah.
Oleh karena itu, 1 bulan kita berpuasa, harapannya mencapai derajat takwa di akhir Ramadan. Atas ketakwaan, atas hudan yang diberikan, kita diminta untuk bertakbir. Maka ketika 1 Syawal atau sebelumnya ya, atau maghrib ya, 1 Syawal sudah masuk berarti, kan hitungannya maghrib. Kita diminta untuk bertakbir. Itu adalah ekspresi kebahagiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ekspresi kebahagiaan seorang muslim. Maka takbir itu adalah ekspresi kebahagiaan, kesuksesan, dan di akhir ayat kelima tadi kita termasuk orang yang wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Dan kita sebenarnya itu setidaknya sudah diajak untuk bahagia, untuk sukses, untuk meraih kemenangan dalam sehari itu minimal 5 kali. Diajak oleh Allah untuk bahagia, untuk sukses. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Hayya 'alas sholah. Kalimat pertamanya. Kalimat keduanya apa? Hayya 'alal falah. Marilah menuju. Diartikan sebagai kemenangan, diartikan sebagai kesuksesan, diartikan sebagai kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi disampaikan ya, bahwasanya cara kita mengekspresikan kebahagiaan itu dengan takbir yang dilakukan ketika kita Idul Fitri setelah 30 hari 1 bulan berpuasa. Takbir juga dilakukan ketika sholat. Sholat yang dilakukan pertama apa? Allahu Akbar, takbir. Azan yang disampaikan pertama adalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamat yang disampaikan pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semua itu takbir. Dan di akhir ayatnya, walillahil hamd, kami memujimu ya Allah, terima kasih ya Allah, kami bahagia ya Allah. Ya Allah, kami mampu melawan hawa nafsu kami ya Allah. Kami bahagia ya Allah, dan pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Maka itu wujud kebahagiaan. Takbir itu adalah sumber kebaikan. Nah, bukankah tujuan sholat adalah untuk membentuk karakter baik? Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya adalah keburukan dari syahwat, pornografi, porno, aksi, umpatan, cacian, makian, fahsya. Mungkar itu keburukan yang sumbernya dari nafsu perut dan nafsu akal, korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Maka ketika orang sholat, itu harapannya adalah menjadi baik. Kalau sudah orang nampak sholat tapi kok masih berbuat fahsya dan mungkar, maka dipertanyakan sholatnya sudah benar belum. Mungkin kuantitasnya sama dengan yang lain, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan kualitas sholatnya. Jamaah rahimakumullah, kita kembali pada hakikat Idul Fitri. Id itu artinya adalah kembali ke asal. Nah, sedangkan fitrah itu bisa diartikan dari 2 hal. Yang pertama secara fisik, dan yang kedua secara metafisik. Secara fisik, Idul Fitri diartikan adalah kita kembali untuk makan.
futur. Fatoroh, makanya ada istilah iftar ya, iftar makan. Nah itu kita kembali ke kebiasaan yang kita lakukan sebelum Ramadan. Secara physically kita kembali makan. Secara metafisik adalah Idul Fitri berarti adalah cenderung mendekat kepada Allah. Kita sudah dilatih 1 bulan untuk berpuasa, kita sudah dilatih untuk sholat ditingkatkan, kita sudah berlatih untuk berbuat amal soleh lebih banyak, kita sudah dilatih untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Kalau dengan itu semua kita belum mampu untuk bertakwa pada Allah, lantas dengan cara apa lagi Allah harus memberikan caranya agar kita mau bertakwa? Ramadan itu bulan pendidikan. Kita makan sahur, itu membuktikan kita mampu untuk bangun sholat subuh. Kita sholat taraweh, itu membuktikan kita mampu untuk lama dalam beribadah. Kita menahan lapar, haus, dahaga, marah, itu membuktikan kita mampu untuk menahan diri kita. Ramadan ini bulan pendidikan, dan nanti pembuktiannya adalah ketika kita sudah lulus di bulan pendidikan ini. Diawali dengan kita melewati Idul Fitri, langkah baru menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jamaah taklim malam Sabtu dan jamaah YouTube yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekeliruan, mohon pembenarannya gitu ya, dibenarkan. Dan semoga kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa dengan Allah, dengan menjalankan tuntunan syariah, dengan menjalankan tuntunan agama. Karena ketika kita mampu menjalankan tuntunan agama, maka hidup kita akan tentram. Kenapa? Agama itu dari bahasa Sanskerta itu berasal dari 2 kata, a dan gama. Gama itu artinya kacau, a itu artinya tidak. Maka ketika kita menjadi orang yang beragama, menjalankan syariat agama, harapannya kehidupan kita tidak kacau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bentar lagi berbuka, saya ucapkan selamat berbuka, dan semoga amal ibadah kita, setiap ruku kita, setiap sholat kita, setiap puasa kita, setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.